Halo, pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana perhitungan dari butir soal. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai validitas. Untuk sekarang yang akan kita pelajari yaitu yang pertama itu tentang tingkat kesukaran. Nah, untuk tingkat kesukaran ini kita akan melihat seberapa sukar sih soal tersebut. Apakah sukar, apakah sedang, atau tergolong mudah gitu. Kalau yang kedua, ini merupakan daya beda. Daya beda ini untuk membedakan antara yang pintar dan juga yang kurang pintar atau tidak belajar gitu. Kemudian yang ketiga, itu distraktor. Nah, kalau distraktor ini kita melihat kan kalau soal itu ada pilihan gandanya ya, ada A, B, C, D, dan E. Nah, misalnya jawabannya adalah A. Kita akan melihat apakah B, C, D, dan E itu berhasil menjadi pengecoh. Apakah menjadi pengecoh yang baik atau yang kurang baik gitu. Nah, untuk kita akan mempelajari mengenai tingkat kesukaran terlebih dahulu ya. Untuk yang tingkat kesukaran, di sini ada kriteria sesuatu itu menjadi sukar atau tidak. Nanti bisa dicatat ini 0,00, nanti ada rumusnya ya. Nanti kalau rumusnya hasilnya adalah segini, nanti masuk ke kategori mana gitu. 0,00 sampai 0,30 itu merupakan kategori sukar gitu. Kemudian 0,31 sampai 0,70 itu kategori sedang. Kemudian 0,71 sampai 1 itu merupakan kategori yang mudah. Nah, sekarang kita lihat apa sih rumus dari tingkat kesukaran? Rumus dari tingkat kesukaran itu B dibagi JS gitu. Apakah B? B itu merupakan banyaknya siswa yang menjawab soal benar. Kalau JS itu adalah jumlah siswanya atau jumlah peserta tes. Saudara kan sudah membuat ya mengenai tabel. Jadi untuk tingkat kesukaran kita melihat per soal. Ini merupakan tabel, ya saudara juga udah punya sendiri. Ada tabel soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, sekarang kita akan melihat tingkat kesukaran nomor 1 dulu. Untuk nomor 1, kita bisa lihat di sini. Kita hitung berapa banyak siswa yang menjawab benar di nomor 1. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 siswa ya, kita masukkan ke dalam rumus. Ada 5 siswa yang menjawab benar dibagi dengan jumlah keseluruhan siswa. Jumlahnya itu ada 10 gitu. Jadi tergantung saudara ada berapa orang. Ada 10. Jadi 5 dibagi 10, 1/2 itu sama dengan 0,5 gitu. Nah, ini merupakan hasil tingkat kesukaran dari soal nomor 1 ya. Nah, sekarang kita lihat, ini termasuk ke kategori mana? Kita lihat ke sebelah sini, ke kriteria ini. Nah, kalau dilihat dari 0,5, dia merupakan ada di rentang di sini kan. Jadi ini termasuk soal yang sedang. Nah, nanti saudara tulis juga di sini, ini termasuk kategori apa. Jadi nomor 1 itu termasuk yang sedang. Dan dilanjutkan, itu sampai soal nomor 10. Ya, yang kedua itu merupakan daya beda. Untuk daya beda itu simbolnya D, kemudian rumusnya BA dibagi JA, kemudian dikurang BB dibagi JB. Nah, BA merupakan batas atas atau jumlah siswa kelompok atas yang menjawab pertanyaan dengan benar. Ini jumlah siswa di kelompok bawah yang menjawab pertanyaan dengan benar. Ini jumlah kelompok atas, ini jumlah kelompok bawah. Nah, sekarang yang harus saudara buat, tadi kan saudara sudah membuat seperti ini. Kalau kita lihat di sini jumlahnya kan masih acak. Ini ada 8, 5, 8, 4. Nah, sekarang untuk menghitung daya beda, saudara harus membuat tabel seperti ini. Jadi diurutkan
dari yang hasilnya tertinggi sampai ke yang hasilnya terendah. Kemudian dibagi dua, di sini saya ada 10 siswa, jadi saya bagi dua, 5, 5. 5 kelompok atas, 5 kelompok bawah. Jadi 5 orang yang memang nilainya tinggi-tinggi, kemudian sisanya itu ada di bawah. Dibagi dua, kemudian nanti dijumlahkan ya. Ini kelompok atasnya dijumlahkan benarnya berapa, ini kelompok bawah jumlahnya berapa. Sekarang kita langsung masuk ke rumusnya. Kita lihat daya bedanya di sini. Nah, batas atas atau orang yang menjawab benar di kelompok atas kita hitung. Nomor 1 dulu ya, daya beda untuk nomor 1. Ini ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 orang. Nah, di sini ada 3 orang. Jumlah kelompok atas itu ada 5. Jadi per 5 dikurang. Ini kelompok bawah yang menjawab benar. 1, 2. Ada 2 orang. Sebenarnya saudara juga bisa dilihat di sini ya, sudah ada penjumlahannya. 2 dibagi kelompok bawahnya ada 5 orang juga. Gitu. Nah, 3 dikurangin 2 itu 1 per 5. Ya, kita bagi lagi jadi 0,2. Gitu. Nah, ini juga punya kriteria juga sama seperti tingkat kesukaran. Kalau ini kriterianya 0,00 sampai 0,20 itu termasuk yang jelek. Kemudian 0,21 sampai 0,40 itu cukup. Kemudian 0,41 sampai 0,70 itu termasuk yang baik. 0,71 sampai 1 itu termasuk yang baik sekali. Nah, seperti ini. Dan saudara tulis juga. Nah, soal nomor 1 saya hasilnya itu 0,2. Kalau dilihat itu termasuk yang jelek. Nanti saudara tulis juga ya. Jelek. Gitu. Ya. Yang terakhir itu mengenai distraktor. Nah, distraktor itu merupakan kita akan menghitung pengecoh ya. Jadi misalnya kita kan ada 10 soal, tadi yang saya punya 10 soal. Jadi soal nomor 1 untuk poin A gitu kan, karena saya ada A, B, C, D, E, nanti A, kemudian nanti ada B, kemudian C, D, E gitu. Jadi semuanya harus ada perhitungan. Jadi satu nomor seperti ini. Gitu. Nah, untuk distraktor yang saudara harus buat itu membuat tabel yang seperti ini. Gitu. Ini nomor soal ya. Saya ada 10 soal dengan ada distraktornya A, B, C, D, E, juga kunci jawabannya. Nah, ini merupakan kunci jawaban C. Berarti ini yang menjawab benar ada 5 orang, kemudian yang menjawab A ada 2 orang, menjawab B 0, menjawab D 1 orang, menjawab E ada 2 orang. Jadi harus didetailkan lagi seperti ini untuk pilihan jawabannya. Jadi nanti buat tabel seperti ini ya untuk memudahkan gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke rumusnya. Untuk distraktor itu yang pertama itu jumlah orang yang menjawab benar ya dibagi jumlah dari keseluruhannya, kemudian dikali 100%. Ya, kita soal nomor A ya, kita pindah sini ya, nggak cukup. Nah, untuk soal A yang menjawab benar, kita lihat. Bukan jawab benar ya, tapi yang menjawab pilihan A. Ini di soal nomor 1 menjawab pilihan A itu ada 2. Gitu. Ada 2. 2 dibagi jumlah keseluruhannya itu saya ada 10. Jadi dibagi 10 dikali 100%. Nah, hasilnya 20% ya. Nah, untuk yang distraktor ini juga ada kriterianya. Kriterianya itu hasil perhitungannya jika lebih dari 5%, maka distraktornya dikatakan berfungsi.
maka ini harus lebih besar daripada 5%. Jadi syaratnya itu adalah besar daripada 5%. Apakah 20% ini lebih besar dari 5%? Ya, 20% ini lebih besar daripada 5%. Oleh karena itu ini berhasil ya, dia mampu untuk menjadi distraktor. Untuk perhitungannya dilakukan di semua opsi jawaban kecuali di kunci jawabannya. Ini kan kunci jawabannya C, berarti saya tidak usah menghitung yang kolom C. Ini boleh dihilangkan, boleh juga tidak dihitung gitu. Karena yang C ini kan jawabannya, dia bukan distraktor gitu. Yang dihitung itu merupakan yang distraktornya kecuali kunci jawaban itu ya. Nah, sampai segitu ya.